sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Umi Halwati sekaligus dosen mata kuliah komunikasi massa dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait teori-teori komunikasi massa. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu komunikasi massa. Pastinya teman-teman sudah pada tahu dong apa sih itu komunikasi massa. Nah, komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak. Di dalam komunikasi massa itu terdapat beberapa teori-teori. Sebenarnya banyak ya teman-teman teori-teorinya, namun di sini kami hanya menjelaskan 3 teori saja. Yang pertama yaitu ada teori jarum hipodermik, yang kedua teori berpusat pada media, dan yang ketiga teori uses and gravitation. Untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan menjelaskan teori yang pertama yaitu teori jarum hipodermik. Pastinya teman-teman sudah ada yang tahu dong apa sih teori ini, dan mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu apa sih teori ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu teori jarum hipodermik. Teori jarum hipodermik memiliki arti bahwa apa yang disajikan media massa seperti koran, televisi, dan online secara langsung atau kuat memberi rangsangan kepada diri audiens. Nah, audiens, anggota dari masyarakat, dianggap bahwa mempunyai ciri khas khusus dan tidak mempunyai sedikit kontrol. Kemudian teori ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat, juga mengasumsikan bahwa para pengelola media seperti koran, televisi, dan online dianggap sebagai orang yang lebih pintar dibanding audiens. Nah, hal tersebut mengakibatkan audiens bisa dikelabui sedemikian rupa dari apa yang disiarkannya. Untuk teori berpusat pada media dan teori uses and gravitation akan dipaparkan oleh Mbak Dwi Ratriningrum. Kepadanya saya persilahkan. Nah, untuk yang teori selanjutnya yaitu ada teori berpusat pada media. Teori berpusat pada media sendiri ada 3. Yang pertama ada bullet teori hypodermic needles atau powerful mass media. Teori ini sendiri menggambarkan kekuatan media massa yang begitu berat dan luar biasa, menyebabkan teori media massa ini kemudian dijuluki teori peluru atau bullet theory. Jarum hipodermik atau jarum suntik hipodermic needles theory atau teori injectis atau opinion. Nah, teori yang selanjutnya yaitu ada teori penuntut agenda. Teori ini menjelaskan besarnya pengaruh media dan kemampuannya untuk menceritakan isu-isu penting. Isu-isu atau individu yang dipilih media untuk dipublikasikan dan dibicarakan oleh khalayak. Teori berpusat pada media yang ketiga sebenarnya banyak sekali, namun di sini kelompok kita hanya menjelaskan 3. Yang ketiga yaitu ada asumsi inti dan pernyataan. Para ahli media seperti Evan Rollins dan James Dillon pada tahun 1988 percaya bahwa teori agenda setting dalam kaitannya dengan media massa setidaknya mencakup antara 3 agenda. 3 agenda tersebut didefinisikan sebagai yang pertama, agenda publik, yang kedua ada agenda media, dan yang ketiga ada agenda kebijakan. Mungkin agenda kebijakan tersebut dapat dikembangkan berdasarkan isu-isu yang dibuat oleh pemerintah dan membuat kebijakan lainnya. Terkadang realitas dunia terkini menawarkan isu-isu baru sebagai setting agenda di media massa. Nah, itu adalah dari teori berpusat pada media. Yang selanjutnya ada teori user dan gratification theory. Teori ini tertuju pada khalayak yang berperan aktif nih dan selektif dalam memilih menggunakan media sesuai kebutuhannya. Khalayak sudah menentukan media mana yang sesuai dengan kebutuhannya, yang merupakan gambaran nyata dari upaya penentuan kebutuhan sesuai dengan motif. Khalayak juga aktif memilih media karena masing-masing pengguna berbeda tingkat pemanfaatan medianya. Pendekatan ini jelas bertujuan untuk menggali motif pendorong bagi seorang dalam menggunakan media. Nah, itu bagian dari teori-teori komunikasi massa. Nah, barangkali teman-teman ada yang masih kurang paham terkait teori ini, bisa ditanyakan di kolom komentar ya.
Nah, itu dia pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu dosen dan teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.